Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudul pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai adsorben guna mengurangi kandungan logam kadmium pada air di Sungai Musi. Kami beranggotakan, yaitu saya sendiri, Hairunisa Indah Rasuli, dengan 3 digit NIM terakhir 069, dan rekan saya, Saya Tasya Pujakrana dengan ujung NIM 074. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Dengan latar belakang, manusia hidup membutuhkan air. Salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat daerah, ialah air sungai. Kualitas dari air yang ada di sungai akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan pemanfaatannya. Agar dapat dikatakan layak digunakan untuk keperluan domestik, kualitas dari air harus memenuhi persyaratan secara fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat kontaminasi bahan pencemar logam berat Cu dan Pb yang menurunkan kualitas air di Sungai Musi, Kota Palembang. Dibutuhkan cara guna mengurangi kadar logam tersebut, salah satunya yaitu dengan adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses perpindahan massa yang terjadi karena gaya tarik-menarik pada permukaan pori-pori yang berkontak dengan butiran absorben. Cangkang telur memiliki luas permukaan pori yang besar dan banyak, sehingga memiliki daya absorpsi yang tinggi. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana proses absorpsi cangkang telur dalam menurunkan kadar logam Cd yang terkandung pada air di Sungai Musi. Dan yang kedua, berapa perbandingan kadar absorben dari cangkang telur dan sampel air untuk mendapatkan air dengan kualitas layak untuk digunakan. Tujuan penelitian pada proposal kali ini itu yang pertama, untuk mengetahui proses adsorpsi dari cangkang telur dalam menurunkan kadar logam Cd yang terkandung pada air di Sungai Musi. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan kadar adsorben dari cangkang telur dan sampel air untuk mendapatkan air dengan kualitas layak untuk digunakan. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi praktikan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan air tercemar menggunakan absorben cangkang telur. Bagi peneliti, sebagai referensi dalam penelitian berkaitan dengan penanganan air atau cairan tercemar. Dan bagi masyarakat, sebagai pengetahuan umum mengenai proses absorpsi dan juga alternatif menanggulangi pencemaran air. Hipotesanya yaitu absorben dari cangkang telur sangat efektif dalam menaikkan kualitas air tercemar dengan menurunkan kadar logam yang berbahaya terhadap tubuh. Yang kedua, kenaikan kualitas air yang didapat dipengaruhi oleh banyak absorben yang ditambahkan ke dalam air tercemar. Semakin banyak massa absorben yang ditambahkan, maka kualitas air akan semakin bagus. Batasan masalahnya, batasan merujuk dengan perbandingan variasi jumlah absorben yang digunakan, serta waktu yang digunakan semakin lama dengan parameter yang diuji berupa air tercemar yang terkandung senyawa berbahaya. Selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari cangkang telur, absorpsi, adsorben, cangkang telur sebagai adsorben, kadmium, logam berat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya. Baik, terima kasih Kak Hairunisa. Cangkang telur merupakan bagian terluar dari telur yang berfungsi untuk melindungi komponen isi telur dari kerusakan, baik secara fisika, kimia, maupun mikrobiologi. Cangkang telur mempunyai 4 lapisan, yaitu lapisan kutikula, lapisan busa, lapisan mamilari, dan lapisan membran. Proses absorpsi terjadi saat molekul-molekul cair atau gas yang dikontakkan dengan suatu permukaan padatan dan sebagian dari molekul-molekul tersebut akan terserap pada permukaan padatan tersebut. Sehingga untuk bisa terabsorpsi, logam dalam cairan akan mengalami perpindahan massa logam dari cairan ke permukaan absorben. Difusi dari permukaan absorben ke dalam absorben melalui pori, perpindahan massa logam dari cairan dalam pori ke dinding pori absorben. Absorpsi logam pada dinding pori absorben. Next.
Absorban merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Absorban biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori sehingga proses absorpsi terjadi di pori-pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel tersebut. Cangkang telur memiliki sifat absorpsi yang baik seperti struktur berpori, kalsium karbonat, dan protein asam mukopolisakarida sehingga dapat diubah menjadi absorben. Setiap cangkang telur memiliki sekitar 7.000 sampai 17.000 pori. Cangkang telur juga merupakan bahan penetral yang dapat dengan mudah menyeimbangkan semua jenis larutan sehingga logam berat terdeposit pada partikel kerabang dan mengendap. Next. Logam berat adalah salah satu pencemar yang terdapat pada kualitas air dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau kehidupan jika kadarnya di atas tingkat yang dapat diterima. Logam berat dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada organisme hidup dalam konsentrasi tinggi. Pada organisme hidup, logam kadmium atau CuD akan mengalami proses biotransformasi dan bioakumulasi dalam tubuh organisme perairan. Jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan atau biomagnifikasi dan akan terakumulasi lebih banyak lagi pada rantai makanan organisme tertinggi. Pada tubuh, kadmium akan terakumulasi di dalam hati dan terikat sebagai metalotinein yang mengandung unsur sistein. Next. Penelitian terdahulu itu ada dari Vania Maharani di tahun 2018 dengan judul pemanfaatan serbuk cangkang telur ayam sebagai absorban logam berat kadmium atau CuD pada limbah cair industri batik Jetis Sidoarjo. Next. Bab 3 itu ada metodologi penelitian. Next. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di mana peneliti akan melakukan survei observasi data kadar logam kadmium atau CuD yang akan diabsorpsi menggunakan cangkang telur. Next. Yang kedua ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Variabel tetap yang digunakan pada eksperimen ini ialah sampel air dari Sungai Musi. Kemudian ada variabel bebas yaitu temperatur, pH, dan waktu. Adapun variabel terikat yang merupakan pengaruh dari variabel bebas yaitu kadar logam kadmium atau CuD pada sampel air dari Sungai Musi. Next. Yang ketiga ada pengolahan data, yaitu persamaan Langmuir dengan rumus Ce per Xm per M sama dengan 1 per AB ditambah 1 per AC, di mana Ce adalah konsentrasi zat dalam larutan yang diserap, dan kurung Mg per L, dan X per M itu adalah massa zat yang diserap per gram zat penyerap. A itu adalah kapasitas atau daya absorpsi maksimum, dan B itu parameter afinitas atau konstanta Langmuir. X. Yang kedua ada persamaan Freilich yang rumus Xm per M sama dengan K dikali C L per N, dan ada rumus log Xm per M sama dengan log K ditambah 1 per M dikali log Ce, di mana Ce itu konsentrasi zat dalam larutan yang diserap, X per M adalah massa zat yang diserap per gram zat penyerap, M adalah besaran absorben, Kn adalah konstanta atau daya absorpsi maksimum. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Tasya. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Insinyur Hajat Tri Kurnia Dewi MSc sebagai dosen pembimbing dalam pembuatan proposal ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.